Tahun baru, resolusi baru. Pasti pengen punya rumah baru kan di tahun 2025 ini. Yuk, mari kita bahas di episode kali ini untuk range harga rumah yang masih masuk di kantong para milenials di range harga 400 sampai 800 jutaan. Nah, range 400 sampai 800 juta dengan budget segitu, teman-teman milenial sampai ke Gen Z yang gajinya mungkin di atas UMR lebih dikit, mungkin kita bahas lebih lengkap ya di sini ya, biar teman-teman juga dapat insight-nya dan juga banyak informasi baru nih di tahun 2025 ini. Jadi, selamat tahun baru 2025 dan Selamat datang di Rumah Bujang. Oke, Kup. Ya. 2025 ya. Kan sebenarnya di Desember akhir itu kemarin kita sempat diinfokan bahwa PPN akan naik 12%. Betul, itu beritanya sungguh hype sekali. Hype sekali, demo di mana-mana. Iya. Sampai banyak gelombang penolakan ya guys ya. Mungkin teman-teman juga ngikutin lah berita itu. Tapi di saat last minute banget nih, injury time, keputusan itu, kebijakan itu diubah. Betul. Nah, diubahnya gimana? Soalnya masih ambigu nih, Kum. Mungkin lo lebih paham. Ya, terkait PPN 12% ini kan kemarin ada info juga mungkin yang sudah di-announce juga sama Menteri Keuangan ya. Jadi bahwa si PPN 12% ini tidak mencakup ke semua fasilitas. Oke. Jadi hanya ada disebutnya PPN BM. Apa tuh, BM? Jadi PPN-nya khusus untuk barang mewah aja yang dikenakan 12%. Oke, barang itu, mewah ya. Barang mewahnya itu estimasi bukan BM-nya Gen Z kan? Bukan dong. Ada lagi BM nih gitu. Iya, biasanya itu ada BM juga yang manyun terus, bad mood. Bisa baik. Nah, jadi kalau untuk barang mewah ya. Barang mewah ini ada range harganya. Oke. Jadi seperti ada mobil mewah, terus juga ada rumah mewah yang harganya bisa di atas 10 sampai 20 M ke atas itu kena. Berarti range-nya dari 10 sampai 20 ke atas ya, lah. Dari 10 ke atas. Startnya dari 10. Betul. Terus juga kayak apalagi ya, kendaraan juga nih, bukan mobil doang, motor juga kena, terus bahan makanan juga ada, bahan baku kayak juga. daging wagyu juga itu kena. Oh, yang fancy lah. Betul. Itu juga kena. Jadi kalau untuk di properti itu kalau harga perumahannya masih under di 10 M itu masih nggak kena yang PPN 12%. 12% ya. Nah, menyambung ke intro kita tadi kan, tadi Dikum sempat bilang range-nya 400 sampai 800 lah. Yang masih realistis di mana kita sebagai milenial dan Gen Z ini mempunyai kemampuan di budget segitu gitu ya. Jadi langsung aja nih Kum, kenapa harga dari 400 sampai 700 cocok banget kalau dibeli di tahun ini? Pertama mungkin ada yang belum tahu juga, kemarin sempat di berita juga disampaikan bahwa ada yang masih dikenakan free PPN. Oke. Itu batas jangka waktunya sampai dengan bulan Juni 2025. Oke. Jadi untuk properti di under harga 10 M, yaitu kita masih kena free itu untuk PPN-nya. Untuk PPN-nya. Ya, apalagi kan di harga yang 400 sampai 800 nih. Istilahnya kan untuk di para kaum millennials yang misalkan gajinya masih UMR di atas dikit. Iya. Jadi di 400 tuh udah ideal lah. Udah ideal buat bisa dapat rumah. Ya, jadi nggak terlalu ngebebanin outcome-nya ya tiap bulan ya. Karena kan pasti ada tetap perhitungan ya, dari misalkan di gaji di 6 juta aja sekarang bisa dapat minimal di harga 400 sampai 500. 506 juta bisa. Iya. Dengan porsi ya perhitungan itulah ya. Betul. Kreditnya ya. Oke. Itu kalau single. Kalau joint income mungkin lebih gede lagi ya harusnya. Iya, kalau joint income misalkan sama-sama UMR naik dikit, misalkan di total digabung misalkan dapat income-nya di 10 sampai 12 juta misalkan kalau di joint itu udah bisa dapat rumah harga 800 jutaan. 500 juta ya. Iya. Kalau digabung. Oh iya. Kayak at least dia di atas 10 lah, up to 10 ya. Oke, berarti udah cocok banget tuh misalnya ya mungkin idealnya kalau yang masih single bisa tuh ya, kalau budget kalian di 6 juta bisa ngambil di 400 sampai 500. Betul. Kalau yang joint income bisa kemampuannya sampai 800. Ya, bisa nyampe 800. 800. Nah, yang penting jangan terlalu hilap lah milihnya ya. Terus apa lagi nih kira-kira? Ya, jadi kalau untuk
harga di 400 sampai 800 jutaan kan paling rata-ratanya itu paling mentok ada yang satu lantai sama yang dua lantai nih. Ya. Ya kan. Nah kalau untuk yang belum married atau masih single kan di satu lantai aja dengan 2 kamar kan masih cukup ya. Iya. Itu terkecuali kalau misalkan udah ngeplanin punya anak 7 misalkan atau anak 5. Ya kan? Dia mau bikin Snow White tapi dia 7 kurcaci. Nah itu kan lebih cocoknya nanti nyari rumahnya yang 2 lantai. 2 lantai ya. Kan, Jadi udah mikirin nih anaknya di bawah apa istri sama suaminya di atas. betul. Ya kan. Supaya istilahnya jumlah kamarnya juga kan lebih banyak kan kalau di 2 lantai biasanya. Betul. Ya standarnya memang gitu idealnya ya. Jadi nggak terlalu neko-neko lah gitu. Iya. Yang penting seleranya masuk, budgetnya juga oke, nggak ngeberatin juga. Nah, pas banget nih berarti kalau kita bahas semua ini dengan tidak jadinya naik PPN 12%, idealnya range di satu lantai dan 2 lantai dengan harga 400 sampai 800. Berarti Green Paradise itu dan Season ini masuk banget dong harusnya. Masuk banget. Jelas. Contoh aja lah kita yang paling tinggi aja kita di anggap deh yang Tulip itu 2 ya lantai ya. Kita aja harganya masih di 684 juta. Itu kalau bayar KPR. Betul. Oke. Kalau di secara cash paling di 640-an 650. Oh, masih oke lah. Iya, dan juga masih zaman lah masih aman dari pajak 12% itu ya. Soalnya kan PPN kita tanggung juga ya, guys. Betul. Jadi sebetulnya kalau buat para penonton di rumah ataupun di mana berada, jadi Samara Land tuh gokil sebetulnya. Betul. Jadi pada saat ada free PPN ataupun PPN ditanggung sama customer, itu tidak pernah dibebankan ke customer. Jadi kita yang Emang selalu ditanggung sama developer dari Samara Land. Nah, mungkin tenggang waktunya kan sampai bulan Juni tadi ya. Bulan Juni itu berarti batas dia membeli unit apa batas dia harus sampai akad? Itu batas sampai di akad. Oh, di akad. Jadi nggak bisa gue baru ntar aja deh mepet-mepet bulan Juni. Jangan bilang mau bookingnya nanti tanggal 28 Juni aja gitu kan. Kayak kehitung karena kan itu nggak mungkin besoknya akad kan. Oke, jadi itu satu ya. Budget segitu teman-teman bisa dapetin satu lantai sama 2 lantai. Tergantung masih jomblo apa udah punya buntut. Nah, yang kedua berarti kita bahas lokasi emas nih di 2025. Lokasi emas yang gak jauh-jauh dari Jakarta. Ya, paling yang gak jauh-jauh dari Jakarta. Yang kita tahu ya commonnya orang tuh pasti nyari yang sejalur kereta. Betul. Iya, yang transportasi umumnya gampang, bawa kendaraan macet dia nggak mau ribet lah. Ke Jakarta kan sekarang mau pagi siang sore udah nggak ketolong macet. Udah ketolong. Itulah kenapa Samara Land ini kita memilih daerah Parung Panjang. Ya, Parung Panjang. Nah, buat teman-teman tahu, jadi sebenarnya mungkin kalau Bekasi sama Kota Bogor lah pada umumnya itu udah common lah ya tempat tinggal. Tapi dari 2023-2024 itu pembangunan sekarang lebih masif ke daerah ya sinilah ya, jalur Tangerang Selatan. Jalur Tangerang Selatan situ lah. Jadi kalau bisa dibilang itu sunrise area. Iya, sunrise area. Bahasa di propertinya kayak gitu. Kenapa kita bisa bilang Parung Panjang itu lokasi terbaik 2025? Monggo. Pertama kita lihat juga di Parung Panjang tuh sekarang jumlah perumahan tuh udah bukan puluhan lagi. Oh, banyak kan? Pak. Terus juga mulai dari range harga pun di Parung Panjang kita udah banyak banget lah, dari mulai dari yang subsidi aja sampai dengan harga satuan juga udah ada di Parung Panjang. Nah, tapi keunggulannya Samara Land ini pertama, kita adalah perumahan paling dekat dengan stasiun kereta Parung Panjang. Betul. Itu boleh kita cek aja nanti di Maps ya. Nanti editor tolong ya bikin dari stasiun nih sampai GPC. Ya. Itu kita lokasi perumahan yang paling dekat dengan stasiun Parung Panjang. Betul. Jadi untuk yang para milenials yang kerja di Jakarta ya jangan panik. Betul. Tinggal jalan aja 5 menit dari perumahan ke stasiun, udah langsung ditungguin kereta di sana. Nggak jalan naik ojek baru ke stasiun. Atau bawa kendaraan sendiri, motor simpan di stasiun bisa juga. Nanti kan dibilangnya kita S3 marketing, jalan gitu. No. Oke.
Dan juga Parung Panjang nih baru aja meresmikan Exito Lego. Oh iya, betul. Nah, yang baru tuh. Ya. Kemarin sempat gratis kan? Ya sempat kita nyobain juga sih gratis. Jadi dari perumahan kita ke gerbang tol Legok itu paling lama pun cuma 10 menit. 10 menit paling ya, lama. ya. Nah dari Exito dari tol Legok itu kita buat ke BSD cuma cukup dengan satu lagu aja. Bener, 3 menit Picis. Iya. Nyampe lah. Literally satu lagu. Iya, satu lagu itu doang. Iya, jadi biasanya kalau activity kan ke Jakarta lah. Betul. Nah, kalau Parung Panjang kelebihannya udah capek-capek nih Senin sampai Jumat kerja di Jakarta, ya kan liburannya ke BSD. Satu lagu lo bayangin guys dari gerbang tol. Satu lagu doang. Ya kan udah ketemu sama Ion Mall, The Breeze dan lain-lain kan. Sama ke Ice juga. Itu terus juga stasiun umum ya tadi kita udah bahas ya. Betul. Kereta juga langsung ke Tanah Abang kan. Jadi kalau teman-teman yang kerja di mungkin daerah sepanjang jalur kereta anggaplah yang masih itu Palmerah, terus Sudirman ya kan banyak Iya, kan. Sudirman misalnya kalian kantornya di CBD bisa lanjut ke MRT. Betul. Kalau kantornya Kuningan bisa pakai LRT. Nah itu soalnya masuk ke integrasi guys gitu. Jadi memang kita easy life lah. Ya. Dimudahkan sekali. Kita manfaatkanlah fasilitas umum ini daripada kita pusing dan stres dengan kemacetan di jalan. Parah lah. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kemudahan teman-teman ini beraktivitas lah. Yeah. Yang kedua, yang ini nih kan banyak yang tadi lu bilang ya. Parung Panjang tuh nggak kita doang, Betul. tapi memang kita top of mind lah. Yeah. Semoga dan alhamdulillah gitu ya. Kita nggak menjanjikan harga murah guys, maksudnya banyak yang bilang harga murah dan lain-lain, tapi belum tentu kualitasnya, belum tentu kredibilitasnya juga lah gitu. Nah kalau sama Ralen ini udah jelas nih, udah harga affordable, sudah terbukti juga penghuninya sudah lebih dari 200 orang ya. Hampir berapa? Hampir 500. Hampir 500 malah kan? Iya. Itu dan juga memang fasilitas surrounding kita juga udah kebentuk. Betul. Ya. Jadi istilahnya sama Ralen juga ini mulai di perumahan kan dari tahun 2017 kalau nggak salah 2017 ya. Sampai sekarang kan masih settle juga. Kita mulai dari subsidi dulu selama 2 tahun lah kalau nggak salah sampai 2019. Oke. Karena di 2020 kita udah naik kelas ke komersil. Ya. Sampai settle sampai sekarang 2025 gitu. Jadi memang historinya sepanjang itu ya. Ya, sama ya di sekitar perumahan kita juga dekat dengan minimarket. Betul. Terus di depan perumahan kita ada sekolah juga. Iya, sekolah. Terus juga ada pasar juga buat ibu-ibu mau belanja buat masak. Terus juga supermarketnya juga ada. Ya kita dari perumahan kita nggak terlalu jauh lah, buat kebutuhan umum rumah juga mudah dibeli. Mudah dijangkau juga. Oke. Nah, berarti itu udah kita kapsulated semua sama Ralen dengan Green Park City dan juga Decision-nya itu cocok banget lah buat teman-teman milenial sama Gen Z ya. Gitu yang cari rumah masih deket Jakarta, kalau mau hiburannya bisa ke BSD atau Karawaci juga deket Pak. Iya benar, Karawaci juga deket lah. Terus apa nih promo-promo nih Pum jadi Januari nih buat si mana sih? Ini si Zen. Di bagian Anda dulu lah. Boleh. Nah, di Green Paradise City ini kita saat ini lagi jual cluster tulip. Kita ada 2 tipe. Yang tipe satu lantainya itu luas bangunan di 30 meter, terus luas tanahnya di 60 meter persegi. Nah, untuk bookingnya di Januari ini kita hanya cukup 1 juta rupiah nih sampai dengan ke akad. 1 juta ya. Jadi kita bebaskan DP buat para customer. Betul. Semua biaya-biaya juga kan? Betul, biaya akad juga kita yang cover. Oke. Terus juga biaya pengurusan surat-surat dari sertifikat IMB sampai dengan nanti atas nama customer itu udah di-handle sama Ralen. Oke. Terus juga kalau promo yang berjalan kita customer beli rumah nggak kita kasih rumah kosong. Nggak kasih rumah kosong maksudnya gimana? Kita kasih AC. Oh iya oke. Kita kasih smart door lock-nya juga. Iya. Terus ya istilahnya kayak sekarang zaman digital kita kasih juga wifi. Jadi nggak mati gaya. Terus juga kita masih ada promo juga. Kita kasih juga kitchen set yang bagian atasnya. Bagian atas ya. Ya. Oke. Terus juga
sertifikat juga kita udah cover sama dengan SAM ya buat para customer. Dan juga yang paling spesial di bulan Januari ini kita kasih cashback up to 30 juta untuk plaster tulis. Waduh, 30 juta bos. Iya, lu booking 1 juta, tapi dapat uang balik up to 30 juta. Up to 30 juta. Up to 30 juta. Gitu. Oke, itu kan GPC. Lanjut Pak yang season. Boleh yang season silakan. Oh, saya ini gantian. Iya dong. Oke, buat cluster seasonnya promonya sedikit berbeda dengan Green Paradise City, tapi tetap ya sama, booking fee 1 juta itu sampai akad. Terus juga sama udah ya SHM, dapat AC juga, Indra 3 bulan, Smart Door Lock, DP 0%, semua kita tanggung biayanya. Nah, ini yang spesialnya kalau tadi kan cashbacknya up to 30 juta. Nah, kalau season, correct me if I'm wrong ya, Kum ya. Cashback itu up to 20 juta. Ya. Sama kita subsidi cicilan KPR ya kalau nggak salah ya. Betul, itu ada subsidi cicilan KPR selama 1 bulan dengan 1 juta per bulan. 1 bulan apa setahun? 1 juta per bulan selama 1 tahun. Nah, 1 juta sebulan selama 1 tahun. Nah, jadi bukan kita bayarin tapi kita subsidi. Jadi meringankan cicilan KPR teman-teman ya selama 12 bulan guys. Itu. Oke deh, berarti kira-kira gitulah pembahasan kita ya. Ya, ya istilahnya sekarang kita ngelihat perumahan apalagi di Parung Panjang ya. Jalan sedikit perumahan lagi, jalan sedikit perumahan lagi. Benar. Cuma kan kita belum bisa memastikan bahwa developer itu bisa settle. Betul. Atau juga apakah ya rumahnya Inden itu bakal dibangun atau tidak? Iya, ya kan? Promise kan. Nah, credibility itu betul. Makanya tolong juga para penonton di rumah untuk sebelum membeli rumah tolong dipastikan juga lihat nama developernya, terus juga dilihat lama berdiri si developernya, jangan tergiur dengan ini mah developer baru kayaknya bagus. Istilahnya harus tetap berpikir panjang karena rumah ini adalah untuk jangka panjang. Betul. Untuk selamanya ya, selama hidup lah kasarnya gitu kan. Oke guys, jadi dicatat ya kalau bisa ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, kita juga banyak sosial media ya. Betul. Di Instagram di ada, TikTok ada gitu. Nah, nanti ada baca di link deskripsi aja di bawah ya. Oke, pokoknya pesan dari gue sama Dikum, di range harga segini, budget kalian punya segini, benar-benar harus lebih cermat tuh, jangan tergiur promonya segala macam lah, murah, jangan asal murah doang tapi nanti kejebak. Betul. Prosesnya gitu. Oke. Untuk penutup ya terima kasih sudah menonton podcast Rumah Bujang ini dari tahun 2024 ya sampai sekarang udah 2025 nih. Betul, ini udah ganti set guys. Ya, semoga tontonan ini bermanfaat buat kalian dan juga berguna. Ya. Semoga jadi referensi juga buat teman-teman nanti beli rumah. Setuju. Ya. Jadi semoga tahun 2025 teman-teman milenial Gen Z secepatnya punya rumah idaman ya. Betul. Oke, saya Didut. Saya Dikum. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe ya. Saya see you on next episode. Thank you.